Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbesar di sektor penghasil cuan multibagger. Presidir punya 1,97 miliar lembar saham ini. Harga naik 165%, tapi PER masih 4 kali. Dividen yield selalu di atas 5%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham terbesar yang memiliki jumlah ekuitas paling banyak di sektor energi. Sektor ini sering terkenal dengan fluktuasi naik turun harga yang ekstrim. Perusahaan yang akan kita bahas ini menarik karena masih punya PER 4 kali, padahal harganya sudah naik sebanyak 165% dalam 1 tahun terakhir. Mereka juga rutin bagi dividen dengan yield yang besar, biasanya di atas 5%. Rasio keuangannya juga sangat baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 30% dan mampu menghasilkan peningkatan laba sebanyak 471%. Lebih luar biasanya lagi, presiden direkturnya punya 1,97 miliar lembar saham ini. Apakah kamu tertarik membedah lebih jauh saham ini? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ADRO punya aset 7,62 miliar dolar di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 7,58 miliar dolar. Artinya aset perusahaan naik sebanyak 0,53% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 7,62 miliar dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,55 miliar dolar. Artinya 20,34% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 14,36%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 7,62 miliar dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 1,36 miliar dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 2,16%. Kedua, liabilitas. ADRO punya liabilitas 2,72 miliar dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 3,12 miliar dolar. Artinya, hutang ADRO turun sebanyak 12,82% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 2,72 miliar dolar, ADRO punya senior note sebanyak 0,74 miliar dolar. Artinya, 27,21% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Selain senior notes, ada juga utang bank. Dari total liabilitas 2,72 miliar dolar, perusahaan punya utang bank sebanyak 0,53 miliar dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 3,64%. Ketiga, ekuitas. ADRO punya ekuitas 4,56 miliar dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 4,13 miliar dolar, berarti ekuitas perusahaan naik sebanyak 10,41%. Dari total ekuitas 4,56 miliar dolar, perusahaan punya saldo laba sebanyak 3,18 miliar dolar. Artinya 69,74% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 14,39%. Keempat, pendapatan. ADRO punya pendapatan 1,22 miliar dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 0,69 miliar dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik sebanyak 76,81% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. ADRO punya biaya pokok penjualan sebanyak 0,62 miliar dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 0,5 miliar dolar. Berarti biaya pokok naik sebanyak 24% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ADRO mampu menghasilkan laba sebanyak 0,4 miliar dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,07 miliar dolar, berarti laba perusahaan naik sebanyak 471,43% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
ADRO punya ROE 35,04% dengan NPM 32,67%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 59,58%. Rasio keuangan ADRO sangat baik karena berada di atas rata-rata. ROE dan NPM-nya di atas 30%, sedangkan DER hanya 59% saja. Tidak banyak perusahaan di bursa yang memiliki rasio keuangan semenarik ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,38 kali dan PBV 1,54 kali. PT Adaro Energi mempunyai valuasi PER yang hanya 4 kali saja. Hal itu karena labanya naik hingga 471% di awal tahun 2022. Meski PER-nya rendah, tapi dari aspek PBV, harga saham ADRO sudah tidak lagi dikatakan murah karena memiliki PBV 1,5 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset berasal dari berbagai aspek seperti naiknya piutang usaha, investasi lain, investasi ventura bersama, dan lain-lain. 2. Penurunan liabilitas berasal dari berkurangnya utang dividen. 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh di atas peningkatan biaya operasional. 5. Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik. 6. Valuasi PER masih cukup rendah, tapi PBV-nya sudah tergolong tinggi. Demikian analisa singkat saham ADRO berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, ADRO merupakan salah satu saham yang dibahas di Book Analysis Report triwulan 1 tahun 2022. Apabila kamu ingin mengetahui analisa lebih detail tentang saham ini, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book tersebut bisa bermanfaat. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Thank you.